Selamat pagi adik-adik sekalian. Bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja kan? Baik, Pak. Baik, hari ini kita akan masuk ke pelajaran keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disingkat dengan K3. Definisi dari keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Perlunya menjalankan program keselamatan kerja karena dapat mencegah kerugian fisik dan finansial yang diderita karyawan, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan, menghemat biaya premi asuransi, menghindari tuntutan hukum. Selanjutnya, fokus pada pemrograman keselamatan kerja. Program keselamatan kerja difokuskan pada dua aspek. Yang pertama, perilaku kerja mencakup membentuk sikap karyawan yang pro keselamatan kerja. Kedua, mendorong upaya seluruh karyawan untuk mewujudkan keselamatan kerja, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan level terendah. Ketiga, menekankan tanggung jawab para manajer dalam melaksanakan program keselamatan kerja. Selanjutnya, kondisi kerja. Kondisi kerja mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman, misalnya dengan menyediakan alat-alat pengaman. Selanjutnya, ada beberapa teknik dalam program keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, menganalisis bahaya pekerjaan. 1. Proses yang dirancang untuk mempelajari dan menganalisis sebuah tugas dan bahaya-bahaya potensial yang bisa timbul dari pelaksanaan tugas tersebut. Selanjutnya, dirumuskan langkah-langkah kerja yang lebih aman guna mencegah bahaya-bahaya potensial tersebut. Ergonomika dalam pekerjaan. Yang pertama, studi mengenai hubungan antara manusia dan pekerjaannya, yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Yang kedua, yang perlu disesuaikan adalah mesin-mesin lingkungan kerjanya terhadap karakteristik para karyawan, bukan sebaliknya. Pencegahan cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Yang pertama, menyadarkan para karyawan mengenai bahaya-bahaya yang menghubungkan dengan pekerjaan mereka. Yang kedua, memasang alat-alat kontrol produksi. Yang ketiga, menyusun prosedur-prosedur kerja yang aman. Yang keempat, mendorong penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung layar. Berikut ada beberapa peralatan pelindung diri beserta gambarnya yang dapat kita temui pada tempat kerja. Yang pertama ada kacamata, kedua sepatu, yang ketiga alat perlindungan paru-paru atau alat perlindung pernapasan, yang keempat ada safety belt. Safety belt biasanya dipakai pada orang yang bekerja pada daerah-daerah tinggi, misalnya pada gedung-gedung tinggi. Selanjutnya ada sarung tangan, lalu helm pengaman, selanjutnya alat pelindung telinga untuk mencegah rusaknya gendang telinga akibat kerusakan oleh suara-suara pada saat kerja. Selanjutnya ada wear pack.
Selanjutnya ada landasan hukum program ketiga. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 memuat tentang kewajiban kepemimpinan tempat kerja, kewajiban dan hak pekerja. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 tentang kesehatan kerja, menekankan pentingnya kesehatan kerja. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 sampai dengan 87 menyebutkan bahwa setiap pekerjaan berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut adalah pelajaran kita hari ini tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Apakah ada pertanyaan, adik-adik? Leo, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Bagaimana dengan John? Dengan adik Rikson Siregar, apakah tidak ingin bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Oh, silahkan. Biasanya kalau sepatu safety itu digunakan di bagian industri seperti pekerjaan apa, Pak? Oh, alat pelindung safety belt ya, digunakan pada industri. Enggak, Pak. Sepatu, Pak. Oh, sepatu safety belt. Sepatu, Pak. Sepatu. Kan sepatu kan, Pak, setahu saya kan ada 2 tipe tuh, Pak. Satu safety, satu sepatu buat biasa. Nah, biasanya kalau sepatu safety biasanya digunakan untuk apa, Pak? Untuk pekerjaan industri di bagian apa? Menurutku industri pada yang berupa alat-alat kasar untuk mencegah kaki rusak gitu. Seperti apa? Mungkin seperti pembuatan penempahan besi, pembuatan kaca, dan lain sebagainya. Kalau safety belt, Pak, biasa digunakan di industri bagian apa, Pak, pekerjaannya, Pak? Oh, safety belt itu untuk industri pembangunan gedung tinggi. Biasanya gedung tinggi kan ada seperti pekerja yang menaiki kren untuk memperbaiki bagian dari gedung yang tinggi. Oh, oke, Pak. Berarti, Pak, kalau pelindungan mata dari las nggak ada sini, Pak, alatnya, Pak? Apa? Pelindungan mata alat las itu apakah sama kacamata yang ada di Sama, PowerPoint ini, Pak? sama, hanya Sama ya, warnanya kalau untuk ngelas kan warna hitam. warna hitam ya, Pak? Iya. Apakah itu sudah safety, Pak, dengan begitu kacamata mengikuti seperti itu, Pak? Yang ada di PowerPoint ini, Pak? Saat mengelas. Kalau untuk mengelas ya ketika untuk hanya melindungi bagian mata ya sudah safety lah untuk kacamata. Tapi dia harus berwarna hitam. Itu bahannya warna apa ya, Pak? Yang warna hitam itu, Pak? Jangan tanya saya, tanya pabriknya bikin bahan apa. Oh iya, Pak. Ya, Pak, nanti cari di YouTube, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Pas, Pak. Pas. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita absen dulu ya. Yang pertama, Leo Putra Segala. Hadir, Pak. Salam dari Binjai. John Holden Sirait. Hadir, Pak. Rikson Siregar. Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir.
sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di minggu depan untuk pelajaran kita selanjutnya. Selamat pagi, salam sehat. Pagi, Pak. Bagi, Pak.